recovery dari pandemi COVID ini akan memakan waktu, dan oleh karena itu Bapak Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi daripada program-program agar penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini berjalan secara beriringan. Dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan menjadi solusi dari perdebatan prioritas antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Masyarakat beraktivitas rentan penyebaran COVID-19. Kalau tak beraktivitas, ekonomi tak berjalan. Yang terjadi selama ini, kasus terus bertambah banyak, sementara ekonomi berjalan tersendat dan terancam resesi. Ini ibarat ada gas, ada rem. Dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang. Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat utama. Penanganan pandemi COVID-19 memang tak bisa berdiri sendiri karena sangat berdampak pada ekonomi. Roda ekonomi bergerak tersendat, banyak rakyat yang kehilangan pendapatan. Tapi ada yang bilang, komite yang dibentuk justru membuat birokrasi penanganan COVID-19 menjadi lebih panjang dan kurang cepat. Padahal yang sebelumnya bernama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam rapat pertama komite, Ketua Komite yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan akan mengintegrasikan semua kebijakan di sektor kesehatan dan ekonomi, sehingga akan menguatkan langkah pemerintah dalam penanggulangan wabah. Tim terpadu ini diharapkan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan COVID dan juga koordinasi untuk pemulihan ekonomi sekaligus dengan transformasi, karena ini akan menjadi bagian daripada kebijakan anggaran ke depan. Karena pandemi, ekonomi dunia diambang resesi termasuk ekonomi Indonesia. Langkah komite dalam menghadapi krisis akan menentukan nasib dan masa depan negara. Kalau tak bisa agresif, paling tidak bertahan di masa wabah dan mempersiapkan diri agar ketika wabah berlalu, ekonomi bisa berlari kencang mengejar yang tertinggal. Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memang semacam pertaruhan. Tak hanya harus hati-hati, tapi juga harus tepat menyusun rencana dan mengambil langkah. Jangan sampai komite hanya seperti lembaga-lembaga sebelumnya yang banyak dikritik karena kurang baiknya kinerja. Ingat, konon, semakin banyak kepala, semakin lambat diambilnya keputusan. Padahal, dalam krisis seperti sekarang, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan kebijakan.